Kita saksikan bersama teman-teman reaksi daripada entok-entok kita ketika melihat racikan pakan basah yang sebentar lagi akan kita berikan pada mereka semua. Mereka sangat antusias, mereka sangat semangat dan sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai racikan pakan basah yang bagus untuk entok-entok kita, baik yang kita ternak menggunakan sistem pembesaran maupun untuk pembibitan. Ketika kita menggunakan racikan pakan basah ini secara rutin pada ternak pembesaran kita, maka tentu saja entok-entok kita akan cepat besar dan memiliki bobot yang maksimal tentunya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita rutin memberikan racikan pakan basah ini pada indukan-indukan entok kita yang kita ternak dengan menggunakan sistem pembibitan, maka tentu saja indukan-indukan entok kita akan lancar memproduksi telur teman-teman. Tetapi yang lebih menarik dalam pembahasan kali ini, dalam pembuatan racikan pakan basah ini, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah bahan-bahan yang benar-benar bisa kita dapat dengan cara gratis teman-teman. Tetapi meskipun bahan ini bisa kita dapat dengan cara gratis, tetapi nutrisi yang terkandung pada jenis bahan ini sangat luar biasa. Artinya benar-benar mencukupi untuk kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh entok kita teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan segera mulai. Bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat racikan pakan basah ini? Kami mohon teman-teman simak sampai selesai, jangan sampai nanti di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Kita akan segera mulai teman-teman. Bahan pertama yang harus kita dapat adalah dari jenis jantung pisang teman-teman. Kenapa kita ambil selalu dari jantung pisang? Karena jantung pisang selain mudah sekali untuk kita dapat, tetapi nutrisi yang terkandung pada jantung pisang ini sungguh sangat luar biasa ketika kita secara rutin memberikannya pada entok-entok kita teman-teman. Sebetulnya kemarin kita baru saja membahas mengenai jantung pisang ini teman-teman, tetapi caranya akan kita berikan dengan cara yang berbeda. Jika kemarin kita tanpa harus merebusnya, dan kali ini kita akan merebusnya karena kita akan kolaborasikan jantung pisang ini dengan beberapa bahan lain untuk kita jadikan satu dan akan kita jadikan sebagai racikan pakan basah teman-teman. Dan kemudian untuk bahan yang kedua teman-teman, untuk jenis bahan yang kedua adalah jenis bahan gratis dari kijing sawah. Jadi sepertinya teman-teman jika memang rutin mengikuti video-video saya, maka teman-teman pasti akan lebih dari puluhan kali ya untuk saya mereview tentang jenis pakan ini, yaitu kijing sawah. Kenapa bisa begitu? Karena kijing sawah merupakan pakan andalan untuk ternak entok saya teman-teman. Ya, karena terbukti dengan saya menggunakan kijing sawah ini teman-teman, saya tidak harus mengeluarkan duit banyak untuk membeli sentrat petelur, khususnya adalah untuk indukan. Dan saya juga tidak harus mengeluarkan duit banyak untuk membeli sentrat pedaging untuk entok-entok yang saya besarkan ya. Nah, sehingga kijing sawah ini betul-betul saya jadikan sebagai pakan yang prioritas. Untuk bahan berikutnya adalah jagung teman-teman. Nah, jadi jagungnya akan kita rebus secara bersamaan dengan jantung pisangnya teman-teman ya, secara bersamaan. Seperti ini proses perebusannya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar antara jagung dan jantung pisangnya ini merata. Dan kita akan biarkan selama beberapa menit sampai jagung ini benar-benar bisa mekar dan pada akhirnya mudah untuk dicerna oleh entok-entok kita. Begitu juga dengan jantung pisangnya. Jantung pisangnya sebisa mungkin harus benar-benar sampai lunak ya. Jangan sampai terasa masih wulet teman-teman. Setelah kita kupas kijing sawahnya dan kita pisahkan di ember seperti ini, maka kita akan segera mencampurnya kijing sawah ini dengan jagung dan jantung pisang yang sedang dalam proses perebusan, supaya nanti kijing sawah ini bisa menyatu dengan jagung dan juga jantung pisangnya teman-teman. Kita akan aduk-aduk terlebih dahulu sampai benar-benar merata dan tidak ada yang menggumpal. Sekali lagi,
Barulah kemudian nanti kita akan masukkan kijing sawah ke dalam rebusan ini teman-teman. Kita akan segera ambil kijing sawahnya untuk kita masukkan ya, dan akan kita campur dengan jagung beserta jantung pisangnya seperti ini. Kita akan aduk-aduk benar-benar sampai merata. Sekali lagi teman-teman, harus sampai merata. Kemudian setelah beberapa menit kita aduk ya, dan pada akhirnya kita akan angkat ya, karena ini sudah masak ya sepertinya. Jagung sudah mekar, sudah lunak, dan kemudian jantung pisangnya juga sudah masang. Dan untuk bahan terakhir yang harus kita campurkan adalah dari jenis dedak padi teman-teman. Jadi kita akan libatkan dedak padi juga sebagai campurannya. Kira-kira saja teman-teman ya untuk masalah porsinya. Yang penting nanti cara pengadukannya benar-benar sekali lagi harus benar-benar merata antara dedak padi, jantung pisang, kemudian jagung dan juga kijing sawahnya teman-teman. Dan ini tidak perlu kita kasih air lagi karena ini sudah dalam keadaan basah ya teman-teman, karena tadi airnya juga tidak kita buang. Memang sengaja kita akan masukkan dedak ke dalamnya, sehingga ketika kita sudah masukkan dedak otomatis nanti jadinya akan seperti ini ya, akan setengah basah setengah kering, sehingga ini sudah sangat pas sekali ketika kita berikan pada entok-entok kita. Baik teman-teman, kita sudah selesai meracik racikan pakan basah ini yang terbuat atau yang berbahan dasar dari jantung pisang, jagung, kijing sawah dan juga dedak padi. Kita akan sama-sama lihat reaksi mereka, bagaimana cara mereka menyantap racikan pakan basah ini, apakah sudah termasuk dalam kategori lahap atau tidak menurut teman-teman. Mari kita saksikan bersama. Kalau menurut saya ini sudah termasuk dalam kategori bahwa entok-entok ini lahap ya untuk menyantap racikan pakan basah yang sudah kita buat ini. Artinya bahwa ketika kita memanfaatkan pakan-pakan atau bahan-bahan alternatif yang sepertinya tidak berguna, tetapi kita manfaatkan untuk pakan ternak entok kita, tentu saja kita akan sangat terbantu sekali. Terutama adalah untuk meminimalisir biaya pakan teman-teman. Dan akhirnya teman-teman dan sobat semua, sambil teman-teman menikmati pemandangan entok-entok kita yang sedang menikmati racikan pakan basah ini, saya pamit mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.